Lo nggak apa-apa kan? Lo sakit, mata lo hitam, tangan lo kenapa? Kok tremor begitu? Lo jatuh. Anggi menggelengkan kepalanya. Lemah, dia melipat satu tangannya lalu menumpukan kepalanya di atas tangan itu. Namun matanya masih terus memperhatikan tangan kanan yang masih bergetar. Anandita dan Nafisa saling pandang. Anak ini kenapa? Tanya Dita tanpa bersuara. Nafisa menggigitkan bahunya, tidak tahu. Beb, lo gak apa-apa kan? Bilang kalau kamu sakit. Nanti aku antar ke OKS. Anggi lagi-lagi menggeleng. Aku tersengat belut listrik. What? Anandita dan Nafisa kembali saling pandang. Dita menaruh telapak tangannya di kening Anggi, lalu meletakkan telapak tangan yang satunya di atas keningnya sendiri. Lalu, nggak demam, Beb? Kenapa sih? Lo nemu belut listrik di mana? Di rumah. Kembali dua orang itu dibuat heran. Orang kaya mana sanggup melihara belut listrik? Anggi, lo jangan ngada-ngada, bikin gue penasaran aja. Nafisa menyenggol bahu Anandita. Dia menggeleng kepalanya meminta Anandita untuk lebih menjaga ucapannya. Siapa yang memelihara belut listrik, Bi? Om Rehan, dia memelihara belut listrik gede banget. Aku merasakan itu semalam. Dia benar-benar punya belut listrik. Anandita terperangah. Lalu dia terbahak-bahak. Jangan bilang lo megang burung orang, Anggi. Anggi menggeleng. Enggak Dita, Anggi enggak megang burung. Anggi bilang Anggi megang belut listrik. Kenapa kalian enggak percaya sih? Anandita mengangguk sembari mengulum senyum. Lo udah pernah nonton film belum? Mau gue liatin berbagai jenis belut sama lo? Anggi langsung bangun dan menatap Anandita dengan wajah penuh minat. Nafisa yang ada di dekat Anandita mentoyor kepala Anandita cukup keras. Babi, berdosa itu. Nggak boleh. Anggi, kamu nggak boleh ikut kata-kata dia. Dia ini adalah jin berbentuk manusia. Mending aku aja yang jelasin. Anandita semakin dibuat sakit perut melihat wajah serius Nafisa yang sudah memerah bak tomat masak. Anandita tahu Nafisa tidak akan sanggup membicarakan hal-hal seperti itu. Meskipun dia sudah lama di Jakarta. Namun Nafisa adalah anak perumahan yang jarang bergaul karena takut tertukar virus pergaulan Jaskel. Maaf loh, aku nggak ada maksud nyinggung siapapun di sini. Aku memerlukan ini untuk naskah aja. Anggi beralih menatap Nafisa, dia menunggu dengan penuh semangat. Namun temannya itu masih diam dan terus bergerak gelisah. Apa nah? Nggak tahu deh. Aku tanya aja sama Dita. Nafisa melangkah keluar dari kelas untuk menghirup udara segar. Dia tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Otaknya akan terganggu dan itu pasti akan merusak kualitas belajarnya. Anandita tertawa. Anggi meminta jawaban namun Anandita malah mengangkat kedua bahunya acuh. Nanti kamu juga akan tahu, ucap Anandita sembari memegang pundak Anggi. Tapi ingat, jangan main-main sama belut listrik, takut kesetrum beneran. Anandita kembali tertawa, terbahak-bahak. Dia memegangi perutnya sembari melihat ekspresi Anggi yang terlihat seperti orang bodoh. Berbeda dengan Anggi, Rehan malah dengan tersenyum seperti ODGJ. Dia sedang mendengarkan penjelasan dari dokter mata namun pikirannya tidak fokus dan malah terus terbayang-bayang bagaimana lembut dan licinnya tangan Anggi di malam. Bahkan bayangan di mana wajah Anggi yang memerah membuat Rehan semakin bersemangat dan ingin merasakan kelembutan jemari Anggi kembali seperti dia benar-benar sudah gila karena telah merusak kesucian tangan istrinya. Tuan Rehan. Rehan yang merasa namanya dipanggil langsung menoleh dan merubah ekspresi wajahnya. Anda baik-baik saja bukan? Tanya dokter itu khawatir. Saya baik-baik saja dok. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan mata saya? Dokter itu menggelengkan kepalanya. Jadi sejak tadi dia berbicara sampai mulutnya berbuih sama sekali tidak didengar oleh pria di hadapannya ini. Beruntung dokter ini tahu kalau Rehan adalah anak pemegang saham terbesar di rumah sakit itu.
Kalau tidak dia pasti sudah meneriaki Rehan dan mengusir laki-laki itu dari ruangannya. Saya tadi mengatakan kalau mata Anda baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang aneh, dan daripada yang saya dengar sepertinya Anda mengalami gejala jatuh cinta. Sebaiknya Anda berkonsultasi pada ahlinya. Saya tidak akan meresepkan obat apapun. Anda bisa keluar dari ruangan saya sekarang. Dokter itu tersenyum, namun dalam hati dia menggerutu dan sangat ingin menghajar wajah tampan itu. Rehan mengangguk. Tunggu dok, maksud dokter apa bilang saya ada gejala jatuh cinta? Anda tadi bilang kalau orang yang selama ini terlihat biasa saja di mata Anda semakin hari malah semakin cantik. Bagaimanapun penampilan gadis itu, dia selalu cantik di mata Anda, bukan? Nah, kalau bukan cinta lalu apa? Rehan menggelengkan kepalanya. Jatuh cinta? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin jatuh cinta pada gadis ingusan itu. Anggi bukan tipe wanita yang selama ini dia sukai. Sangat tidak mungkin jika dia mencintai wanita itu. Tidak mungkin dok, saya tidak mungkin mencintai gadis itu. Dokter itu tersenyum. Dia menyodorkan tangannya menunjuk ke arah pintu. Rehan tahu dokter itu mengusirnya. Dia mendengus lalu keluar dari ruangan dokter ahli mata itu. Rehan keluar dengan beberapa layar kerutan di dahinya. Mencintai Anggi itu tidak mungkin, gumamnya. Gak ada yang gak mungkin bro. Yang namanya cinta itu ajaib. Kamu gak bisa menentukan kemana hati kamu akan berlabuh. Ngapain kamu di sini? Tanya Rehan pada Mahen. Mahen tersenyum. Ikut ke ruanganku. Aku akan menjelaskan semuanya. Rehan menurut. Dia mengikuti Mahen di belakang setelah masuk ke ruangan Mahen. Mahen menuangkan segelas air lalu menyodorkan air itu pada Rehan. Namun, kamu pernah jatuh cinta? Rehan mengerilingkan matanya, dia menggeleng dengan yakin. Mahen kembali tersenyum. Kalau kamu belum pernah jatuh cinta, bagaimana kamu bisa yakin jika kamu tidak mencintai gadis itu? Dia Anggi kan, istri kamu. Rehan mengangguk. Tapi ini nggak mungkin. Dia itu bukan tipe ideal wanita yang aku sukai, Mahen. Suka belum tentu cinta. Cinta itu sangat berbeda, Rehan. Lambat laun kamu akan mulai menyukai apapun yang ada pada istrimu. Mau dia seburuk apapun di mata orang lain, dia akan menjadi orang paling sempurna di matamu. Mahen menepuk pundak Rehan. Rehan menatap Mahen dengan tatapan penuh pertanyaan. Benarkah yang Mahen katakan? Dia jatuh cinta pada gadis itu. Tapi bagaimana mungkin? Hari ini Anggi sekolah sampai malam. Ada beberapa pelajaran yang akan diikut sertakan di UNBK yang sudah mulai digempur agar anak-anak SMA itu mendapatkan nilai yang bagus. Anggi sesekali menguap menahan kantuk yang luar biasa ketika guru sedang menjelaskan. Anggi tanpa sengaja marah ketiduran. Dia benar-benar tidak bisa melawan kantuk yang menyerangnya kala itu. Anak-anak kelas 10 dan 11 sudah pulang. Tinggal kelas 12 yang masih on sampai jam 8 malam. Jangan salahkan Anggi jika dia mengantuk. Anggi tidak tahu kalau hari ini akan ada tambahan pelajaran sampai malam. Anggi, Pak Darwis memanggil. Guru matematika yang terkenal killer itu mendekati meja Anggi. Anandita dan Nafisa sudah berusaha untuk menyentuh kaki Anggi dengan kaki mereka agar gadis itu bangun. Namun usaha mereka sia-sia. Anggi benar-benar sedang dalam masalah besar. Anggi, Anandita, Putri. Brak. Hadir Pak. Anggi langsung bangun sembari mengacungkan tangannya. Semua teman sekelas Anggi tertawa melihat Anggi terkejut seperti itu. Maju ke depan, Pak Darwis menarik kerah seragam yang Anggi kenakan membuat gadis itu tertunduk pasrah. Seperti seekor kelinci yang akan disembelih. Berdiri di depan kelas sampai Bapak selesai menerangkan materi. Angkat satu kaki kamu dan jewer telinga kamu. Anggi menghembuskan napasnya kasar, namun dia tetap melakukan itu. Pak Darwis bukan guru yang bisa dilawan. Jika dia sudah berkehendak, maka Anggi harus menuruti apa yang Pak Darwis katakan. Ya ampun, Pak Darwis ini keterlaluan. Padahal wajar kalau Anggi ngantuk. Lagi pula ini cuma pelajaran tambahan. Lagian sekolah mana yang memberikan tambahan pelajaran sampai malam seperti ini? Gak manusiawi banget. Anandita, Bapak bisa mendengar kamu. Sekarang kamu maju. Pak Darwis menatap Anandita tajam. Tapi Pak, gak ada tapi-tapi. Maju ke depan atau Bapak kurangi nilai kamu.
Anjir ngancem aja terus. Guru gendut nggak ada akhlak. Pantas aja belum kawin-kawin. Anandita tetap maju ke depan. Meski dengan hati yang dongkol, Anggi mengulum senyum.